Halo movie lovers, gimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat tanpa kekurangan satu apapun ya. Jangan lupa prokesnya juga ya gengs, demi kebaikan kita bersama. Oke, kali ini saya masih membawakan seputar film horor yang menurut saya paling serem dari dua film dengan objek yang sama, yaitu Annabelle 1 rilis 2014 dan Comes Home 2019. Nggak tahu kenapa pengen banget nyeritain film ini, adegan horornya itu loh. Dari awal film udah ngegas banget. Sesuai dengan judulnya, Annabelle Creation, di mana film ini menceritakan bagaimana dan dari mana boneka itu diciptakan yang katanya merupakan satu dari sekian banyak koleksi barang supranatural milik Ed dan Lorraine yang memiliki aura sangat-sangat jahat. Oke, kalau gitu saya ucapkan selamat menyaksikan, kenakan headset, pastikan volume dan jarak tonton Anda pada posisi yang nyaman, tutup jendela, siapkan tisu magic buat jaga-jaga, so don't go anywhere and turn off the light. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah industri rumahan pembuat boneka bernama Mullins Toy Company. Dengan kondisi lingkungan yang sepi, tidak adanya tetangga, bahkan keberadaannya yang jauh dari pusat keramaian menambah kesan horor di lokasi tersebut. Sesuai dengan namanya, Mullins, begitu panggilannya, adalah pemilik sekaligus pembuat boneka yang beberapa di antaranya dibuat sesuai pesanan. Sehingga pandangan kita akan terfokus pada sebuah karakter boneka perempuan bergaun yang kemudian diberi nomor 1 dari 100. Itu artinya boneka itulah debut ciptaannya, yang di akhir film ini nanti akan terjawab bahwa boneka itu justru yang terakhir ia buat. Tak lama kemudian konsentrasi Mullins terpecah karena ia mendapati secari kertas tiba-tiba muncul di sela-sela pintu ruang kerjanya. Sehingga saat itu juga Mullins mengambil dan membuka kertas tersebut yang bertuliskan sesuatu. Karena tahu akan siapa yang menulis kertas tersebut, seketika ia memasuki rumahnya dan ikut dalam pola permainan itu. Sesaat kemudian, lagi-lagi Mullins menemukan secari kertas dengan tulisan yang berbeda. Dan kali ini, Mullins memutuskan untuk menulis sesuatu yang seakan-akan jawaban akhir dari permainan tersebut, dan inilah Mullins Family. Singkat cerita, keesokan harinya keluarga Mullins yang baru pulang dari aktivitas ibadahnya dikejutkan oleh seseorang yang menghampiri dan menanyakan boneka ciptaannya. Victor, begitu panggilannya, menjelaskan bahwa boneka yang Mullins buat tersebut sudah ditunggu oleh pelanggannya. Sebelum mengakhiri percakapan dengan penuh keyakinan, Esther mengatakan boneka yang dimaksud sudah selesai dibuat dan siap untuk dijemput. Suatu hal yang tak terduga terjadi di mana mobil yang mereka gunakan mengalami pecah ban di tengah-tengah perjalanan. Sebenarnya dari awal Esther sudah melihat mobil yang datang dan melaju ke arah mereka. Karena tidak ada merasakan sesuatu yang membahayakan, seketika Esther memutuskan untuk membantu si Abah Mullins yang terlihat begitu kesulitan melepaskan ban karena faktor umur yang tidak lagi muda. Dan apa yang terjadi? I'll get it. 12 tahun pasca kehilangan putri tercintanya, Mullins mendatangkan beberapa anak perempuan yang berasal dari sebuah panti asuhan bernama Saint Eustace. Nah, sebelum dilanjut, kita kenalan dulu dengan para pemerannya ya. Ada Linda, Janice, Nancy, Carol, Tierney, Kat, Suster Charlotte, dan Pastor Messi. Kemudian terjadilah percakapan ringan di antara suster dan sang pastor, di mana Pastor Messi menceritakan sedikit seluk-beluk Mullins, selaku orang yang mengundang mereka dan menceritakan harapan Mullins ingin mengadopsi salah satu atau dua dari anak-anak tersebut. Selang berapa waktu tibalah mereka ke rumah yang dituju. Entah karena rasa bahagia atau memang ekspresi Mullins yang terkesan datar, ia langsung menyambut kedatangan mereka. Dan tak lupa Suster Charlotte menjelaskan satu hal, bahwa Janice menderita penyakit polio yang menuntutnya untuk menggunakan suatu alat pada kakinya dan sebuah tongkat. Tanpa banyak basa-basi, seketika Mullins memperlihatkan isi rumahnya kepada anak-anak tersebut. Your rooms are upstairs. Suster yang tahu bagaimana kondisi kekurangan fisik yang ada pada diri Janice seketika meminta kepada Mullins agar dirinya, Janice, dan Linda diberikan kamar yang berada di lantai bawah. Sehingga saat itu juga Mullins memperlihatkan sebuah alat berupa kursi yang sudah dilengkapi dengan motor listrik tanpa perlu menginjak anak tangga.
Tanpa keraguan Janice mencoba menggunakan kursi otomatis tersebut yang tentu saja ia merasa sangat terbantu. Tak butuh waktu lama Janice sampai di tingkat atas dan seketika ia merasakan ada seseorang yang berjalan di ujung lorong yang gelap. Setelah semuanya sampai di lantai atas, mereka bergegas memilih kamar yang jumlahnya cukup banyak. Janice yang awalnya memilih kamar yang ia suka, tiba-tiba ia harus mengalah karena kamar tersebut dipilih oleh Nancy, Carol, Tierney, dan Kat. Tidak banyak yang bisa Janice perbuat dan seketika ia pergi begitu saja untuk mencari kamar lainnya. Sehingga pandangan Janice terfokus pada sebuah kamar yang terkunci. Locked. Hey, Jan. In here. Scene mengarah ke ruangan di mana Suster Charlotte berada dan terlihat ia sedang membereskan barang-barang bawaannya. Dan apa yang terjadi, pintu yang berada di belakangnya terbuka dengan sendirinya. Di tempat yang berbeda, Linda berniat mengajak Janice untuk bermain bersama teman-temannya. Janice yang merasa sulit baginya untuk bergerak seketika ia menolak. Betapa sedihnya Janice dengan kekurangan yang ada pada dirinya sehingga ia merasa canggung dan sedikit iba karena ia tidak seberuntung teman-temannya yang lain. Dan Janice hanya bisa melihat kegirangan teman-temannya tersebut di balik jendela. Tanpa ia sadari ada seseorang yang menghampirinya di balik pintu dan seketika itu menghilang. Saat malam tiba, Mullins dan para tamunya memutuskan untuk makan bersama. Di saat mereka berdoa, beberapa anak mendengar seperti ada suara lonceng yang entah dari mana asal-usulnya. Sontak hal itu membuat mereka tidak fokus dalam berdoa dan terpikir dalam benak mereka masing-masing apa maksud dari suara lonceng tersebut. Mullins yang sangat mengerti apa maksud dari suara lonceng itu. Seketika ia meninggalkan meja makan dan bergegas pergi menuju asal suara tersebut. Sehingga hal itu membuat Carol kepo dan ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Janice dan Linda berdoa sebelum mereka tidur. Bisa dilihat dari jalinan pertemanan dua anak ini, sepertinya Janice dan Linda sangatlah akrab, saling mengerti satu sama lain dan tak ingin dipisahkan jika seandainya suatu hari nanti mereka diadopsi oleh seseorang. Beberapa waktu kemudian Janice yang begitu gelisah malam itu seketika lamunannya terpecah ketika ia mendengarkan suara langkah kaki dan tak diduga secari kertas tiba-tiba muncul di sela-sela pintu. Tidak cukup sampai di situ, Janice yang masih belum puas dengan apa yang ia lihat tidak membuatnya pergi dari ruangan itu. Tak disangka satu sosok mengerikan tiba-tiba menghampiri. Keesokan harinya beberapa anak ini memutuskan untuk bermain di luar rumah dan tak sengaja mereka menemukan sebuah sumur tua. Tidak adanya rasa takut dan sesuatu yang janggal membuat mereka berperilaku nyeleneh di lokasi itu. Sehingga selang berapa waktu Linda mengajak teman-temannya untuk bermain petak umpet. Kemudian scene seketika mengarah pada dua orang ini dan terjadilah percakapan cukup serius di antara mereka, di mana Janice mengatakan bahwa ia telah berbuat dosa memutuskan mengajak suster untuk melakukan doa bersama. Selesai berdoa, suster menanyakan dosa apa yang telah Janice lakukan di rumah itu. Dengan lugunya Janice mengatakan ia membuka sebuah ruangan di mana Mullins sudah melarang untuk tidak melakukan hal tersebut. Seketika Suster Charlotte menegaskan kepada Janice untuk menjaga perilakunya selama ia berada di rumah itu. Hal itu bertujuan agar apapun perilaku yang ia lakukan tidak mempengaruhi anak-anak yang lain. Padahal pada kenyataannya teman-temannya justru berbuat hal yang sama. Sehingga konsentrasi mereka terpecah ketika Linda mencoba mencari ruang untuk bersembunyi yang pada akhirnya ia memutuskan untuk memasuki sebuah ruangan.
Singkat cerita, di malam harinya suster meminta kepada Mullins agar memperbaiki pintu kecil yang berada di ruangannya. Sesaat kemudian terjadilah pembicaraan cukup serius di antara mereka, di mana Mullins yang melihat dan menanyakan sebuah foto yang terlihat beberapa biarawati. Dengan santai sang suster menjelaskan detail foto tersebut sambil menyebutkan namanya satu persatu, sehingga suatu penampakan terlihat samar di foto tersebut yang tidak ia ketahui. Who's this? Di tempat yang berbeda, Carol dan Nancy memutuskan untuk melakukan sebuah permainan yang cukup konyol, di mana dalam permainan itu mereka saling menakuti satu sama lain dengan menyebut istri dari Mullins, sehingga suatu kejadian menyeramkan memecah keheningan. Suatu keanehan terjadi di mana setelah kejadian malam itu, Nancy dan Carol hanya termenung dan tak banyak bicara, sehingga Janice memutuskan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua. Belum sempat menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba sebuah lonceng berbunyi petanda Esther membutuhkan sesuatu. Tanpa pikir panjang, suster seketika memutuskan untuk menghampiri Esther dan terjadilah pembicaraan cukup intens di antara mereka. Di mana suster yang tak sengaja melihat foto di ruangan itu, seketika ia memuji dan terbesit di dalam benaknya. Ternyata keluarga Mullins memiliki seorang anak. Tanpa keraguan, Esther mengatakan bahwa anaknya meninggal di saat masih kecil, dan tentu saja hal itu membuat mereka menelan duka yang teramat dalam. Sehingga setelah kejadian itu, Esther dan suami mendatangkan anak-anak dari panti asuhan dengan harapan mereka bisa mengadopsi anak-anak tersebut. Suster Charlotte yang tak bisa berkata banyak hanya bisa menghibur Esther saat itu. Dan tak disangka, Janice yang dari awal sudah melihat kamar terlarang yang dimasukinya beberapa waktu yang lalu, mulai kepo mendengarkan obrolan mereka. Karena tahu akan hal itu, terjawablah sudah bagaimana kondisi keluarga Mullins dan siapa pemilik dari kamar yang dimaksud. Singkat cerita, di malam yang sunyi, Janice memperhatikan secara seksama foto yang ia ambil sebelumnya. Setelah puas melihat-lihat dengan wajah bingungnya, ia memutuskan untuk menyimpan foto tersebut di balik selimut. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi suatu kejadian menyeramkan menghampirinya seketika. What do you need? Your soul! Keesokan harinya, Janice yang merasa semakin terpukul dan perasaan takut yang teramat sangat mengatakan kepada suster tentang kejadian aneh yang terjadi pada dirinya, di mana ia merasakan sangat tidak nyaman tinggal di rumah itu. Kemudian Janice melanjutkan perkataannya bahwa dalam beberapa hari sebelumnya, ia selalu diganggu oleh sosok jahat yang justru mengincar jiwanya. Dan Janice merasa itu semua terjadi karena dirinya yang punya kekurangan secara fisik. Seketika suster membantah perkataan Janice bahwa secara harfiah sosok jahat atau iblis memilih targetnya bukan karena lemah secara fisik, tapi justru lemah terhadap keyakinan dan iman seseorang. Sehingga dengan kelemahan tersebut, iblis atau arwah jahat dapat dengan mudah merasuki. Tak disangka ternyata rasa kepo tidak hanya merasuki pikiran Janice. Linda yang juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba ia seperti dituntun untuk menghampiri kamar terlarang itu. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya, Janice memutuskan untuk menjemur dirinya pagi itu yang bertujuan agar ia terhindar dari wabah virus corona. Selang berapa waktu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba terlihat seseorang mendorong kursi rodanya dengan tergesa-gesa menuju sebuah gudang yang tepat berada di depannya.
Tidak hanya itu, beberapa kejadian menyeramkan terjadi yang pada akhirnya satu sosok iblis masuk ke dalam tubuhnya dan membuat Janice berubah saat itu juga. Are you okay? Setelah kejadian itu terjadilah pembicaraan cukup tegang di antara dua orang ini. Awalnya Mullins hanya mengatakan beberapa hal untuk menghibur Linda yang ia anggap sedang memikirkan sesuatu saat itu. Sehingga selang beberapa waktu Linda mengungkapkan sebuah fakta bahwa Linda yang melihat perubahan aneh yang menimpa Janice diakibatkan oleh Janice yang melihat sosok putrinya berada di rumah tersebut. Seketika Mullins membantah perkataan Linda dengan mengatakan bagaimana mungkin Janice bisa melihat putrinya yang meninggal di waktu yang sudah cukup lama. Kemudian Linda melanjutkan pengakuannya bahwa sosok putrinya muncul semenjak Janice memasuki sebuah kamar dan menemukan boneka yang terkurung di sebuah lemari. Sontak pernyataan tersebut membuat Mullins marah dengan mengatakan jangan mendekati bahkan menyentuh boneka tersebut. Mullins yang mengetahui ada yang tidak beres saat itu juga ia memasuki rumahnya. Dan tak disangka ia menemukan boneka tersebut di sebuah ruangan dan parahnya Janice dengan auranya yang menakutkan pun tiba-tiba sudah berada di sana. Take my sunshine. Mendengar jeritan yang berasal dari rumah itu, seketika Suster Charlotte bergegas menghampiri dan apa yang terjadi? Ia menemukan Mullins dengan penampakan yang menyeramkan dan sudah tak bernyawa. Karena firasat yang buruk, tanpa ragu Linda mengambil boneka tersebut yang ternyata sudah berada di dekat Janice dan berniat untuk membuangnya. Suster yang saat itu berada di ruangannya tak sengaja ia melihat Linda di balik jendela dan langsung menyusulnya. Sesaat sebelum membuang boneka itu ke dalam sumur tua, Linda dihampiri suster dan mengatakan apa yang ia lakukan terhadap boneka tersebut. Dengan penuh rasa amarah bercampur takut, Linda mengatakan boneka itulah yang menyebabkan Janice berubah dan membunuh Mr. Mullins. Suasana berubah semakin ricuh dan seketika membuat anak-anak yang lain terbangun dan suster menanyakan keberadaan Janice. Suster Charlotte yang penasaran dengan boneka tersebut seketika ia membawanya untuk mempertanyakan kepada Esther. Tak diduga Esther yang juga merasakan ketakutan melihat boneka itu. Seketika ia mengungkap sebuah fakta bahwa semenjak Esther dan sang suami kehilangan anaknya di 12 tahun yang lalu, mereka melakukan sebuah ritual yang melibatkan iblis dengan harapan agar iblis tersebut dapat mengembalikan arwah putrinya meskipun mereka tak dapat menyentuh bahkan berkomunikasi dengan putrinya tersebut yang diketahui bernama Annabelle. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, bahkan membuat mereka lupa akan kesedihan yang mereka alami. Sehingga pada suatu waktu, sosok arwah itu menginginkan sebuah wadah agar ia bisa kekal berada di sana. Itu artinya sosok iblis yang menyerupai putrinya tersebut meminta agar ia bisa masuk ke dalam boneka yang dibuat oleh Mullins dahulu. Tanpa memikirkan hal buruk yang akan terjadi di kemudian hari, Esther dan sang suami mengiyakan apa keinginan sosok iblis tersebut. Seiring berjalannya waktu, sosok iblis itu mulai menunjukkan wajah aslinya dan justru membuat keadaan semakin tidak nyaman. Penasaran dengan siapa sebenarnya sosok yang menyerupai putrinya tersebut, Esther berniat untuk menghampirinya. Dan apa yang terjadi bukan pelukan hangat yang ia dapatkan, justru sebuah insiden terjadi yang membuat Esther kehilangan satu biji matanya.
Dari kejadian itu ternyata sosok iblis yang berada di boneka tersebut ternyata menginginkan jiwa Esther. Tak terima dengan kenyataan itu, Mullins memutuskan memanggil pendeta untuk melakukan pengusiran arwah jahat. Dan tak disangka karena kuatnya sosok iblis yang merasuki boneka tersebut tidak serta-merta membuatnya pergi. Sehingga pendeta memutuskan untuk mengurung boneka tersebut pada sebuah tempat dengan melakukan pemberkatan dan menempelkan ayat-ayat dari sebuah Bible. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Esther dan Mullins memutuskan untuk memanggil anak-anak panti asuhan sebagai bentuk penebusan dosa yang telah mereka perbuat. Tapi semua itu tidak berjalan sesuai harapan. Dengan adanya anak-anak panti asuhan tersebut, justru secara tidak langsung Esther memberikan jiwa mereka kepada sang iblis. Scene mengarah ke beberapa anak ini di mana mereka begitu saja masuk ke kamar Annabelle yang tak diduga Jenny sudah berada di sana. Mendengar jeritan anak-anak tersebut, tak lama suster menghampiri mereka dan mengatakan untuk tidak terpisah satu sama lain dan menelpon pihak berwajib untuk meminta pertolongan. Dan apa yang terjadi sesaat setelah menutup telepon, suara lonceng yang akrab di telinga tiba-tiba berbunyi dan begitu saja menggiring mereka menuju sumber bunyi tersebut. Tidak cukup sampai di situ, Suster Charlotte yang berada di sebuah ruangan bersama dua anak lainnya seketika ia berhadapan dengan keberingasan Janice. Di tempat yang berbeda, Carol, Nancy, Tierney, dan Kate yang tak bisa berbuat banyak tanpa mereka sadari memasuki sebuah gudang. Suatu kejadian tak terduga terjadi di mana pintu menutup dengan sendirinya saat Carol berada di dalam. Scene mengarah menuju Linda yang terus-menerus dihantui oleh Janice memutuskan untuk keluar melewati jendela. Karena kepanikannya, ia memutuskan untuk menggunakan lift barang yang ada di ruangan tersebut. Sesampainya di ruangan bawah, keadaan justru terlihat semakin mencekam. Dengan jantung yang sudah berdegup kencang, pandangannya begitu saja mengarah pada sosok Esther yang sangat mengerikan. Tidak cukup sampai di situ, Linda yang berhasil lolos dari kejaran demi tersebut tak sengaja ia melihat Janice sudah berada di lantai bawah. Dan malangnya, Janice mengetahui keberadaan Linda yang sembunyi di sebuah tempat di mana awalnya boneka itu disimpan. Dan lagi-lagi mereka terlibat perkelahian hebat yang pada akhirnya Janice dan boneka Annabelle tersebut dikurung di tempat yang sama dan tak disangka justru membuat iblis tersebut murka. Found you! You go straight to hell. Forgive me. Akibat dari kejadian mengerikan tersebut, mereka semua memutuskan untuk pergi dari rumah Mullins. Dan tak luput pendeta Messi melakukan pemberkatan terhadap boneka yang ia anggap terkutuk. Sebelum membawanya pergi, ia menawarkan kepada anak-anak tersebut siapa yang ingin memiliki boneka Annabelle yang cantik, manis, dan lucu tersebut. Which one of you gets this? Scene pun berganti dan menuju ke sebuah panti asuhan di mana terlihat pasangan suami istri yang ingin mengadopsi seorang anak. Dan tak disangka anak yang akan mereka adopsi tersebut bernama Annabelle. The other night, dear. Nah, gimana? Serem? Puas takutnya? Oke, kalau gitu satu pesan positif yang dapat kita petik dari film ini adalah jangan berperilaku seperti anak-anak panti asuhan itu ya. Karena kita sebagai tamu harus bersikap sopan santun dan jangan gerasa gerusuk di rumah orang yang tidak kenal sebelumnya. Jadi intinya jaga sikap dan perilaku sebaik mungkin. Selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Yap, izinkan saya pamit. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Selamat bermimpi horor.